Welcome back to another episode of United Board Podcast Series, di mana kita akan kupas tuntas soal Manchester United, mulai dari soal berita, analisis pertandingan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tapi khusus hari ini, kita akan ngebahas soal preview big match, pertandingan yang benar-benar kita tunggu sebagai fans Manchester United. Dan ini akan menjawab nih, apakah Manchester United sebenarnya layak berada di papan atas klasemen Premier League? Jangan kemana-mana, stay tuned. Hunting hungrily, Greenwood, Rashford's in here and scores! Fernandes who orchestrates another set piece and flicks it to Martial! Who squeezed it through Ederson and established a United lead on Derby Day! Goalkeeping culpability, yes! But what a splendid... His clearance is hurried. Back by McTominay! Red letter day! Scott McTominay! Hari Minggu nanti pukul 23.30 WIB akan terjadi laga panas antara dua tim yang sangat melegenda di tanah Inggris, punya banyak sejarah dan sudah seperti sebuah tanda kutip agama ya di tanah lahirnya sendiri. Laga antara Manchester United melawan Liverpool Football Club. Dan kalau melihat dari beberapa tahun belakangan udah jelas ya, bahkan fans MU sendiri mengakui kalau sebenarnya Liverpool ini jelas jauh lebih unggul daripada Manchester United ya. Apalagi setelah Manchester United ditinggal oleh Sir Alex Ferguson yang udah pensiun. Manchester United ini seperti sebuah tim yang kalau gue boleh bilang mediocre lah istilahnya. Ya sebenarnya gak jelek-jelek banget ya, meskipun MU gak pernah keluar dari 10 besar. Tapi menurut gue kualitas Manchester United ini dibanding eranya Sir Alex Ferguson itu benar-benar jauh gitu. Kita gak bisa bersaing dengan tim-tim top 6 yang lainnya seperti Manchester City, Chelsea, Liverpool, terus Tottenham, terus Arsenal. Walaupun gue nggak tahu Arsenal masih hitungannya top 6 apa enggak ya, karena ya beberapa tahun kebelakangan Arsenal juga hitungannya menurun ya daripada Manchester United. Mungkin MU lebih terjal lah turunnya daripada Arsenal, karena kita juga baru kan 2013 itu kita masih menjuarai kompetisi, sementara Arsenal kan terakhir 2004. Kalau bisa dibilang juga Liverpool ini juga punya progres yang sangat baik ya dari tahun ke tahun, terutama mulai dari eranya Brendan Rodgers yang waktu itu hampir juara, yang akhirnya ujung-ujungnya Liverpool kena PHP karena legenda mereka sendiri terpleset ya. Terus terjadi golnya Dembaba. Waktu itu Chelsea menang 2-0. Gue inget banget karena waktu itu gue senengnya bukan main karena Liverpool akhirnya gak jadi menang gitu. Walaupun akhirnya tahun kemarin Liverpool akhirnya menjuarai Premier League, dan setelah puasa 30 tahun akhirnya mereka bisa juara lagi gitu, dan jadi tim besar lah akhirnya di eranya Jurgen Klopp. Itu dari segi prestasi ya. Terus selain segi prestasi, MU ini juga tertinggal dari segi pembelian pemain lah. Itu kerasa banget karena setiap penawaran yang dilakukan oleh Manchester United, gua rasa itu dibikin lebih mahal lah oleh klub-klub yang punya pemain itu. Kayak misalkan Harry Maguire aja. Harry Maguire menurut gua memang waktu MU mengincar Harry Maguire, gue bilang bagus. Ini pemain lumayan lah buat mengisi lini belakang kita gitu. Tapi nggak dengan harga 80 juta juga gitu. Itu sebuah harga terlalu mahal lah menurut gue untuk pemain dengan kualitas seperti Maguire. Dan kalau bisa dibandingkan dengan Liverpool, ya dia aja beli Thiago aja harganya 40 juta doang kan. Terus dia ya mungkin Van Dijk harganya mahal 75 juta. Dan itu lebih murah ya daripada Maguire. Tapi dia bisa lebih sukses gitu, karena mungkin dari segi manajemen, dari segi scouting juga Liverpool lebih matang gitu daripada kita. Karena biasanya kan ya mungkin karena udah terbiasa 25 tahun kan dengan Sir Alex Ferguson, Jadi ya belum sematang itulah sebenarnya. Dan
kelihatan banget setelah Sir Alex Ferguson pensiun semuanya jadi kacau gitu dari segi scouting, terus pemilihan pemain, akademi bahkan ya. Untungnya kita punya Rashford dan lain-lainnya lah yang lumayan bagus menurut gua. Dan dari segi market value juga sepertinya, karena gua lihat kalau nggak salah harga sebuah klub ya untuk MU dan Liverpool ini jadi terpanting gitu, terpanting jauh banget. Liverpool yang dari awalnya gua nggak tahu peringkat berapa, itu akhirnya melejit jadi nomor 1, sementara MU yang awalnya bahkan di atas Madrid dan Barcelona ya, sekarang turun ke peringkat 9 kalau nggak salah. Itu di bawah pokoknya ada sebuah tim yang gua nggak sangka ternyata dia bisa masuk 10 besar. Kalau nggak salah Dortmund apa ya, gue lupa deh. Itu bahkan di bawah Dortmund gitu. Jadi MU ini benar-benar terjal banget turunnya setelah ditinggal oleh Sir Alex Ferguson. Tapi kalau melihat musim ini MU sepertinya punya progres yang benar-benar matang gitu. Karena kalau gue lihat mental entah kekeluargaannya di dalam sebuah klub dan mental menang dalam bertanding itu lebih punya gitu MU. Gue nggak tahu kenapa setelah gue perhatiin lebih detail lagi, setelah gue follow banyak pemain MU, yang jadi sebuah perbedaan ini Bruno Fernandes gitu. Karena gue nggak pernah melihat pemain Manchester United ini saling menyapa gitu di luar lapangan ya terutama. Tapi setelah ada Bruno Fernandes, entah ya story IG-nya di repost atau postingan IG-nya di repost dan hal-hal kecil lainnya yang sebenarnya menurut gue itu juga penting dalam aspek chemistry ya. Chemistry tim itu perlu juga dan Bruno melakukan itu gitu. Jadi kalau misalkan bisa di voting lagi siapa kapten MU seharusnya, ya Bruno sih menurut gua, karena dia bisa membawa suasana kekeluargaan itu dan lebih dewasa lah ininya, pemikirannya ya, pola pikirnya lebih dewasa menurut gua daripada pemain-pemain yang lainnya. Tapi gua nggak tahu David De Gea ya, mungkin dia pemain senior juga bisa jadi kapten sih. Itu faktor penting ya progres MU musim ini gitu. Dan kalau bisa dilihat di musim ini dan musim pertamanya Ole, kalian inget gak sih dulu MU sempet kewalahan melawan tim-tim kecil kayak ya Burnley lah bisa kita katakan, terus Southampton dan semacamnya yang hitungannya mediocre sebenarnya, papan tengah klasemen ataupun papan bawah itu dulu MU susah banget buat menang. Sementara lawan top 6 dulu itu MU ini kayak merajalela gitu, bisa menang lawan Chelsea, lawan Man City, bahkan Liverpool sekalipun, Arsenal dan Tottenham itu kalau nggak salah MU dulu sempat ngalahin semua lah dalam satu musim kompetisi gitu. Sementara kalau kita lihat di musim ini ya mungkin MU bisa progres menang terus lawan tim-tim mediocre, tim-tim papan bawah, papan tengah klasemen gitu. Tapi setelah lawan top 6 kita bisa lihat sendiri gitu, waktu kemarin lawan pertama kalau nggak salah lawan Chelsea kalau nggak salah itu seri 0-0, terus lawan Arsenal kalah 0-1, lawan Tottenham kita kalah 1-6 yang kita dibantai itu, terus lawan Manchester City juga kemarin 0-0 kan di Premier League ya, bukan di FA Cup, kita seri juga 0-0 ya. Dan terakhir besok lawan Liverpool gitu. Dan ini rekor yang sangat buruk ya untuk MU di musim ini ya, melawan top 6. Kita hitungannya kan bersaing untuk papan atas ya. Dan gimana kita bersaing kalau misalkan kita lawan sesama papan atas pun kita masih terseok-seok kayak gitu. Belum lagi kalau ada tim-tim ngeribetin kayak Leicester City kemarin kita juga seri kan. Terus lawan tim-tim Aston Villa pun kadang bisa menyusahkan tim-tim top 6 gitu. Jadi ini nggak menjamin ya, kita nggak menjamin kalau MU bisa menang lawan tim-tim kecil yang jumlahnya notabene lebih banyak daripada top 6, tapi kalah lawan top 6 juga kita nggak bisa bersaing untuk mendapatkan gelar Premier League itu gitu kalau misalkan kita kalah terus. Dan kalau banyak dari kalian yang nanya sebenarnya kenapa sih kok bisa MU dulu bisa menang lawan top 6 tapi sekarang kok susah banget menang lawan top 6, padahal manajer kita sama gitu, strateginya juga mungkin sama. Dan jawaban gue ya mungkin dari segi transfer juga ya, beberapa top 6 lain selain Manchester United ini scoutingnya lumayan menurut gue. Dari misalkan Man City aja, Manchester City ini menurut gue paling bagus karena
dari segi kedalaman squad, kualitas ya antara cadangan dan pemain inti ini sama bagusnya gitu. Jadi ketika pemain inti mereka ada yang cedera, itu pemain cadangannya, benchnya itu bisa nutupin kualitasnya si pemain inti ini. Ya misalkan kita ambil contoh ini aja, Sterling gitu. Misalkan Sterling dipasang di sayap, terus dia cedera gitu, dan kualitas pemain sayapnya pun nggak timpang gitu antara cadangan dan inti. Jadi ketika Sterling cedera masih ada Mahrez, ketika Mahrez cedera masih ada Phil Foden, terus masih ada Ferran Torres gitu. Bahkan sekarang Ferran Torres cedera aja nggak kelihatan gitu kan kalau Manchester City kekurangan Ferran Torres gitu. Dan ya itu menurut gue paling bagus, meskipun sekarang Manchester City lagi kehabisan striker ya, dan kehabisan striker pun masih bisa ngalahin kita 2-0 gitu dengan pemain lini keduanya dari Fernandinho atau dari seorang back bahkan si John Stones. Ya itu menurut gue paling bagus lah scoutingnya. Dan sebenarnya kalau kita lihat antara Liverpool dan Manchester United, scoutingnya sebenarnya hampir sama. Ketika pemain inti hilang, ya pemain cadangannya kualitasnya jauh banget gitu sama pemain inti. Kayak misalkan Van Dijk aja, Van Dijk cedera. Terus kemarin lihat juga di beberapa media gitu, kalau si Joel Matip itu nggak bisa ikut latihan, entah cedera atau apa, gue nggak ngerti. Tapi si Joel Matip ini nggak datang latihan dan kemungkinan besar nggak ikut dalam pertandingan melawan Manchester United besok. Dan kalau misalkan udah Van Dijk cedera, terus Joe Gomez juga katanya cedera, gue nggak tahu. Tapi setahu gue Joe Gomez masih fit. Tapi beberapa media bilang kalau Joe Gomez ini masih cedera dan Joel Matip juga cedera. 3 back tengah hilang, mau mainin siapa? Mainan akademinya juga jelek kan, Neco Williams dan satu lagi gue lupa namanya siapa. Itu nggak bisa menjamin Liverpool bisa menahan gempuran dari MU gitu. Meskipun lini tengahnya gua akuin Liverpool memang jauh lebih berkualitas daripada MU ya, dimana Liverpool masih punya Jordan Henderson, Thiago, terus Wijnaldum dan lain-lain. Itu masih jauh di atas Manchester United. Dan lini depannya juga ya, lini depan MU ini masih banyak PR untuk bisa menciptakan gol. Bahkan yang menciptakan gol yang paling banyak ya menurut gua, masa Bruno Fernandes gitu yang di lini tengah gitu. Kenapa lini depannya nggak bisa mencetak banyak gol gitu? Itu jadi PR buat Ole dan scouting MU juga ya, buat beberapa musim ke depan. Dan kita balik lagi tadi, kok misalkan ada nanya kenapa MU kok bisa kalah terus lawan top 6 di musim ini gitu. Dan daripada musim yang Ole pertama itu bisa menang banyak, itu bisa menang semua lawan top 6, itu mungkin karena peralihan strategi sih. Kalau kalian lihat awal-awal Ole main ya, adaptasi dari strateginya Jose Mourinho sampai ke Ole, itu kan ada perubahan tuh, dimana Jose Mourinho ini rata-rata bermain defensif dan mengincar counter aja gitu ya. Simple football yang nggak enak ditonton lah gitu istilahnya. Dan kalau pas pindahnya ke Ole, itu Ole lebih bermain ke set play menurut gua. Terbukti dari beberapa pemain yang ia datangkan belakangan ya, dia lebih suka bermain set play, terus dia through pass ke winger, dari winger entah crossing atau dia cutback ke lini kedua. Itu strateginya Ole banget itu di beberapa musim belakangan. Dan nah karena dia suka bermain set play dan kita tahu kualitas defender MU sejelek itu ya sudah, lawan tim-tim yang memang punya kualitas di lini depan bisa membobol MU dengan gampangnya gitu. Dan ya kalau bisa dibilang ya mungkin seperti itu ya kenapa MU susah banget menang lawan top 6 di musim ini. Dan kalau kita bicara soal strategi dan mereview beberapa pertandingan Liverpool sebelumnya ya, saran dari kita admin United Board ID, mungkin strategi 4-3-3, formasi 4-3-3 ini bakal lebih cocok ya buat MU melawan Liverpool nanti gitu, dengan satu holding midfielder seperti Pogba, terus gelandang bertahan seperti Matic atau McTominay gitu, dan satu pemain yang nggak bakal kita cadangkan pasti ya, dan bisa bermain mobile, Bruno Fernandes. Itu
bakal ngisi lini tengah gitu, dan lini depan yang punya pace kenceng seperti Greenwood, Martial, Rashford itu perlu banget di lini depan, terutama di sayapnya ya, di flanknya itu harus benar-benar bisa memanfaatkan space kosong gitu. Seperti menurut gue Daniel James layak sih dikasih kesempatan besok, atau mungkin bisa Greenwood juga dan Rashford. Rashford itu wajib ya. Hukumnya wajib. Dan kalau Martial gue masih 50-50 karena ya kita tahu beberapa form Martial belakangan menurun ya dibanding pemain-pemain lain di lini depan gitu. Ya mungkin Cavani juga boleh sih, karena Cavani juga bisa memanfaatkan space kosong gitu, ketika dia bisa narik lawan dan Rashford bisa ngambil space yang dia kasih gitu. Apa ya istilahnya, damiran yang biasa Lukaku dulu kasih tapi gagal strateginya. Itu mungkin bisa dicoba juga di lini depan Manchester United, dan lini belakangnya menurut gua sama aja ya, seperti kombinasi biasa, dan yang wajib main ya tetap Eric Bailly, dan itu semoga masih bisa bermain, karena kemarin kan lawan lawan Burnley itu dia sempat cedera juga kan, sempat cedera di leher, dan semoga besok bisa bermain lagi gitu. Terus ya Harry Maguire tetap di di center back. Terus di left back antara Luke Shaw dan Alex Telles, mungkin gue lebih condong ke Luke Shaw, karena kita di lini belakang fokusnya memang untuk bertahan aja, karena kita tahu Liverpool dengan strategi wingback yang terus maju ya, wingback terus maju, terus dia strateginya gampang sih sebenarnya kalau kita teliti ya. Robertson dan Trent Alexander-Arnold ini biasanya akan maju ya. Mereka jarang banget untuk bermain defensif gitu. Mereka pasti selalu ofensif, dan trio di depan Salah, Mane dan Firmino ini rata-rata mereka bakal masuk ke tengah gitu. Jadi jarang banget si Salah main benar-benar ke flank terus ngasih crossing atau semacamnya dari sisi sayap, itu mereka jarang banget. Malah Salah ini lebih sering masuk ya. Salah dan Mane lebih sering masuk bantu Firmino di tengah. Jadi kayak mereka ciptain crowded space gitu di tengah. Terus si Trent atau Robertson bisa masuk kasih crossing matang, dan mungkin diselesaikan dengan sundulan atau di cutback dari sisi kedua. Itu strategi Liverpool yang biasa gitu. Jadi ketika wingback mereka maju pasti ada space di belakang gitu kan, dan pasti menyisakan 3 orang nih biasanya di belakang, si gelandang bertahannya dan 2 center back itu di belakang. Jadi dengan space yang dimiliki dengan kecepatan yang dimiliki oleh Rashford dan Greenwood, Martial, James dan Cavani mungkin ya, itu bisa menurut gua ada peluang sih di situ bisa menciptakan gol gitu. Jadi MU harus melihat peluang itu, dan ya seperti biasa PR yang harus dikerjakan oleh satu tim Manchester United ya, akurasi passing, terus intercept bola bersih gitu, clean, terus bisa clearance, tahu kapan harus passing, tahu kapan harus dribble, itu penting banget ya. Momentum, cara pola pikir yang bisa melihat momentum, gua harus passing, gua harus bisa dribble di sini, gua harus bisa through ball ke sini, gua harus bisa kasih space kosong ke sini, gua harus bisa narik lawan ke sini. Ya itu jadi PR selanjutnya buat Ole ya di laga melawan Liverpool gitu. Dan kalau mungkin banyak fans lain yang yang nggak setuju sama gua soal strategi counter attack ini, karena ya biasalah ya, kalau MU melakukan counter attack nih kita sebagai fans ini malah deg-degan gitu. Ini biasanya bakal tinggal nunggu gol aja gitu si Liverpoolnya. Tapi ya semoga besok bisa bermain solid, defense-nya, gelandangnya juga bisa melihat momentum dengan baik gitu, dan strikernya nggak mandul. Ya semoga MU bisa menang gitu. Dan kalau misalkan MU menang dan 6 poin clear gitu di atas, wah itu bakal susah sih Liverpool menurut gua ya, karena Liverpool melawan tim-tim kecil, tim-tim parkir bus, rata-rata nggak bisa menang dan susah mencetak gol gitu. Jadi kenapa gue memilih strategi counter attack, karena
ya Liverpool susah menciptakan gol kalau misalkan kita lebih bertahan gitu. Dan itu peluang buat Manchester United besok. Dan kenapa gue nggak milih MU bermain side play? Ya karena kalau kita melihat PR itu tadi ya, itu gue menyimpulkan dari beberapa match United musim ini, yaitu kekurangan lini tengah United ini masih jauh kualitasnya dari yang kita harapkan ya. Meskipun Bruno bermain dengan baik, Pogba bermain dengan baik, tapi masih ada momen-momen di mana Bruno masih salah passing, entah kejauhan atau kurang kenceng gitu. Terus Pogba kadang masih dribble sendiri, nggak passing gitu. Terus atau McTominay atau Fred gitu yang biasa salah passing atau passingnya kurang kenceng juga. Itu masih jauh dari kualitas lini tengah yang biasa Manchester United lihat gitu. Di Carrick, di Fletcher, di Scholes, di Giggs itu masih jauh banget levelnya dari situ ya, dari yang standarnya United ya. Dan itu kenapa kalau main set play gua lebih deg-degan daripada bermain counter attack, karena kalau counter attack si Bruno, Pogba dan McTominay ini lebih fokus gitu menurut gua ya. Karena McTominay benar-benar fokus bertahan, Fred fokus bertahan, dan Pogba kadang bertahan, kadang dia bisa lihat peluang juga ya. Kualitas yang dimiliki Pogba dalam passing ya, dia bisa passing diagonal jauh banget gitu dan bisa nyampe, bisa pas gitu. Dan Bruno juga bisa kasih trouble yang sangat baik, bisa lihat momentum juga kalau counter. Jadi itu kenapa menurut gua strategi counter masih apa ya, harus jadi prioritas lah buat Manchester United kalau belum membenahi lini tengahnya mereka gitu. Dan gua nggak yakin juga kalau misalkan main side play MU bisa bermain bagus 90 menit kayak lawan Aston Villa itu nggak 90 menit main bagus loh, ketika mereka bisa menciptakan golnya Pogba yang cakep banget itu. Terus ya udah mereka susah banget untuk nembus lagi gitu, menciptakan peluang dan menciptakan gol gitu. Dan ketika untungnya mereka dapat penalti dan berbuah gol gitu. Dan mungkin sekian dulu review dari United Board ID ya. Dan gue berharap banget MU bisa menang dan bisa clear 6 poin di atas Liverpool dan bisa mengamankan puncak klasemen. Dan berharap yang terbaik lah buat Northwest Derby besok. So thank you for listening teman-teman. See you in the next episode. Have a great weekend. Bye bye. Hunting hungrily. Greenwood. Rashford's in here and scores! Fernandes, who orchestrates another set piece and flicks it for Martial! Who squeezed it through Ederson and established a United lead on Derby Day! Goalkeeping culpability, yes! But what a splendid... His clearance is hurried.